Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klupur, yang kami hormati guru serta staf SMA Negeri 1 Klupur, dan tidak lupa teman-temanku kelas 10, 11, 12 yang saya cintai. Dan tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah nikmat sehingga kita dapat melangsungkan debat pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Klupur. Kami sebagai pembawa acara, izinkan kami membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan ketua pelaksana. Yang keempat, moderator dan calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Klupur memasuki ruangan. 5. Membaca peraturan dan mosi debat. 6. Penyampaian visi dan misi kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Klupur. 7. Sesi tanya jawab antar kandidat. 8. Orasi kampanye antar kandidat. 9. Penutup. Menginjak acara yang pertama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk acara yang ketiga, sambutan ketua pelaksana. Tempat dan waktu kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klupur, Bapak Bambang Margono. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMA Negeri 1 Klupur, serta rekan panitia penonton debat Ketua OSIS periode 2020-2021. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat melaksanakan pemilihan ketua OSIS periode 2020-2021 secara daring mengingat pandemi saat ini. Perkenalkan, nama saya Wardoyo. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah berkenan mengikuti kegiatan pemilihan ketua OSIS.
Mengingat di situasi pandemi ini, rangkaian kegiatan pemilihan ketua OSIS berbeda dengan tahun lalu. Di era new normal ini, panitia memanfaatkan kemudahan teknologi untuk berdemokrasi, sehingga melalui media daring teman-teman bisa memilih kandidat dari rumah masing-masing dengan mengakses tautan yang akan dibagikan panitia lewat grup kelas. Ingat, pilihlah suaranya. Untuk setiap peserta diwajibkan memilih 1 suara saja. Demikianlah sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya, moderator dan calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Klupo memasuki ruangan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya In Amar Abdul Solikah. Di sini saya sebagai moderator dalam debat pemilihan ketua OSIS periode 2020-2021. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kembali calon-calon ketua OSIS periode 2020-2021. Kandidat pertama ada di paling kanan, nomor 1, kandidat nomor 1 bisa berdiri. Romadoni Nova Karisma dari kelas 11 IPS 1. Kandidat nomor 2, Septia Anis Melani dari kelas 11 IPA 4. Selanjutnya, kandidat nomor 3, Rodiana Ambung Cahyanti dari kelas 11 IPA 4. Yang paling terakhir, kandidat nomor 4, Dimas Wahyu Prasetyo dari kelas 11 IPA 2. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mosi debat. Yang pertama, penyampaian visi misi yang akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Selanjutnya, pembacaan peraturan dan mosi debat. Peraturan debat Ketua OSIS periode 2020-2021. 1. Peserta hanya boleh berbicara atau menyanggah jika diperkenankan oleh moderator. 2. Peserta memperkenalkan diri setelah diperkenalkan berbicara oleh moderator. 3. Maksimal waktu berbicara 3 menit. 4. Jika kelebihan waktu, diberi toleransi selama 20 detik. Langsung saja kita akan masuk dalam acara ininya, yaitu penyampaian visi misi. Di sini nanti visi misi akan diurutkan dari kandidat nomor 1. Setelah penyampaian visi misi nanti disanggah oleh kandidat nomor 2. Setelah menyanggah, kandidat nomor 1 bisa menjawab. Setelah selesai nanti dilanjutkan kandidat nomor 2 dan akan disanggah oleh kandidat nomor 3. Setelah itu dijawab lagi oleh kandidat nomor 2 dan seterusnya. Bisa dimengerti?
Bisa. Langsung saja, mengingat waktu, untuk mempersingkat waktu, bisa waktu dan tempat saya persilahkan. 3 menit. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhanina Karisma dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS. Yang pertama, visi saya adalah menjadikan OSIS dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pupuk menjadi siswa nasional berjiwa internasional untuk memajukan sekolah dengan disiplin, bertanggung jawab, kreatif, aktif, mandiri, dan sesuai syariat. Misi saya yang pertama adalah menanamkan sikap disiplin pada semua siswa. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai penampung aspirasi siswa demi memajukan sekolah. Yang ketiga, mengadakan program kegiatan yang bersifat mendorong kreativitas serta kemandirian siswa. Yang keempat, mengembangkan rasa sosial, bertanggung jawab, dan saling menghargai antar warga sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan nilai keagamaan siswa dengan pembinaan rohani. Mungkin hanya itu visi dan misi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kandidat 2 bisa langsung menyanggah kandidat nomor 1. Oke, tadi kandidat pertama dia mempunyai visi untuk menumbuhkan kekreativitasan siswa. Nah, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan kekreativitasan siswa? Dan yang kedua adalah tadi Anda akan mengembangkan jiwa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antar siswa. Apa yang akan Anda lakukan untuk melaksanakan tersebut? Terima kasih. Oke, untuk sebentar. Sebelumnya ini bukan berupa pertanyaan ya, tapi berupa sanggahan. Sanggahan itu seperti tolakan gitu loh. Kenapa kamu bisa menyampaikan visi misi tersebut? Ya, bukan berupa pertanyaan. Bisa dipahami? Jadi berupa kayak penolakan gitu loh. Nah, nanti yang menjawab nanti bisa menjawab berupa argumennya itu berupa pembelaan diri. Ya udah bisa dilanjutkan lagi. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari nomor urut 2, cara saya untuk mengembangkan kekreativitasan siswa di sini adalah dengan saya mengadakan ekstrakurikuler yang bersangkutan dengan kreativitas siswa tersebut. Jika mungkin siswa tersebut mempunyai jiwa kreatifan mungkin tentang membuat suatu benda atau alat, saya akan menyediakan tempat atau sebuah organisasi kumpulan anak-anak yang mungkin bisa membuat benda-benda tersebut, dan mungkin nanti bisa juga untuk menambah nilai dan bisa kita promosikan kepada sekolah lain bahwa oh inilah sekolah kita SMA Negeri 1 Pupuk tuh punya anak-anak yang kreatif, bisa membuat peralatan atau alat-alat canggih untuk kemajuan Indonesia ini. Mungkin bisa sampai ke kancah internasional mungkin dengan cara mengikuti lomba-lomba. Dan untuk pertanyaan nomor 2, mengenai rasa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antar sekolah. Sosial dan tanggung jawab. Nah, ini saya akan menjelaskan bahwa di sini cara saya mengembangkan rasa nasional, tanggung jawab, dan saling menghargai adalah dengan cara membuat kegiatan. Contohnya membuat panggung di saat acara-acara tertentu, contohnya HUT SMA, dan juga dengan memberikan lomba. Di situ akan ada rasa tanggung jawab. Setiap kelas harus menunjukkan bakatnya sendiri-sendiri di atas panggung, dan juga akan bisa bersosialisasi dengan orang banyak, dan tentunya bisa menghargai satu sama lain dengan cara menghargai kelas A mungkin lebih bagus, jadi saya kelas B harus terima lapang dada dan saya harus berusaha lebih giat lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lalu lanjut visi misi oleh kandidat nomor 2. Perkenalkan, nama saya Septia Anis Melani, saya dari kelas 11 MIPA 4.
Pertama, visi saya adalah melaksanakan semua fungsi-fungsi OSIS, yakni sebagai wadah, sebagai motivator, dan sebagai preventif, serta mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misi saya adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kreativitasan siswa dengan adanya ekstrakurikuler. Yang ketiga, meningkatkan ketertiban sekolah. Yang keempat, mengadakan beberapa ajang acara seperti yang biasa dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pupus setiap tahunnya, yaitu HUT SMA Negeri 1 Pupus. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, langsung saja sanggahan dari kandidat nomor 3. Ya, saya akan menyanggah misi dari calon ketua OSIS nomor 2. Mengapa Anda mempunyai misi untuk meningkatkan ketertiban di sekolah? Itu, terima kasih. Ya, langsung saja disanggah oleh kandidat nomor 2. Saya akan bekerja sama dengan PKS yang ada di SMA Negeri 1 Pupus. Saya akan setiap pagi itu akan ada penjagaan yang ketat di gerbang sekolah dan memeriksa apakah seragam yang dipakai murid tersebut lengkap atau tidak. Dan terutama saat upacara nanti kita akan berkeliling mengelilingi murid yang tidak tertib. Dan saat akan upacara tersebut kami akan mengelilingi setiap kelas untuk segera keluar dari kelas tersebut. Dan apabila sudah dikumpulkan akan diberikan sanksi yang intinya bukan uang tapi kegiatan yang akan dilaksanakan. Tapi itu akan dilaksanakan di pulang sekolah supaya tidak mengganggu pembelajaran sekolah. Terima kasih. Ya, langsung saja untuk kandidat nomor 3 bisa menyampaikan visi dan misinya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Murjahyanti dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya dicalonkan untuk menjadi calon ketua OSIS. Visi saya yaitu 1. Menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pupus menjadi organisasi yang berkualitas tinggi. Yang kedua, meningkatkan sumber daya siswa serta menjadikan SMA Negeri 1 Pupus sebagai teladan bagi sekolah yang lain. Yang ketiga, memberikan keleluasaan bagi siswa yang ingin menyalurkan minat dan bakatnya. Kemudian misi saya yaitu 1. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan saya. Yang kedua, menjadi pemimpin yang tegas dan bisa dijadikan teladan bagi siswa yang lain. Yang ketiga, memajukan prestasi sekolah. Mungkin itu saja visi dan misi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung bisa disanggah oleh kandidat nomor 4. Saya akan menyanggah misi dari kandidat nomor 3. Bagaimana cara Anda memberikan keleluasaan bagi siswa yang ingin menyalurkan minat dan bakat? Terima kasih. Langsung dijawab. Oke, dengan cara mengadakan ekstrakurikuler bagi siswa yang itu sesuai minat dan bakatnya dengan dibantu oleh seksi-seksi bidang masing-masing ekstrakurikuler. Itu, sekian, terima kasih. Ya, langsung saja visi-misi yang akan disampaikan oleh kandidat nomor 4. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dimas Rahayu Prasetyo dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menunjukkan visi dan misi saya. Visi, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Pupus sebagai wadah dalam menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi serta meningkatkan iptek, iman, takwa, dan akhlak mulia di kalangan siswa yang berdasarkan 4 dasar yaitu adil, jujur, amanah, dan disiplin. Misi, meningkatkan kinerja serta dalam kerjasama khususnya dalam berorganisasi dan menghasilkan kader yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Sekian, terima kasih. Ya, langsung bisa disanggah oleh kandidat nomor 1. Oke, ini sanggahan untuk nomor urut 4. Mengapa Anda ingin meningkatkan kinerja OSIS? Apakah di OSIS-OSIS periode sebelumnya belum efektif
kinerjanya. Cukup itu, sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab sanggahan dari kandidat nomor 1. Pertama, banyak lebih dari 1 atau 2 anggota OSIS itu ada yang tidak menunjukkan visi dan misinya. 2, dari 1 atau 2 anggota OSIS itu ada yang tidak menghargai pendapatnya masing-masing. 3, ada yang tidak saling percaya. 4, sudah itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kandidat nomor 4 atas jawabannya. Acara selanjutnya sesi tanya jawab antar kandidat. Di sini sebelumnya bukan tanya jawab antara kandidat, ini dirubah tanya jawab antar kandidat, tapi ini juga ada pertanyaan dari moderator tersendiri. Pertama ini untuk kandidat nomor 1 ya. Nanti urutannya seperti tadi, bisa disanggah oleh kandidat nomor 2 dan dijawab lagi begitu sepertinya. Semuanya bisa dipahami. Ya, sebelumnya ini kan suatu OSIS itu kan suatu organisasi. Apa sih pengertian organisasi itu? Bisa dijawab dalam waktu 3 menit. Menurut saya organisasi adalah suatu tempat sosial untuk berkumpulnya suatu orang-orang yang memiliki keinginan atau tujuan yang sama. Contohnya seperti OSIS. Tujuan OSIS adalah membantu sekolah untuk menjadikan sekolah lebih baik dan memajukan sekolah. Jadi organisasi OSIS adalah wadah menampung tempat-tempat orang-orang yang ingin memajukan sekolah. Sekian, terima kasih. Organisasi menurut saya adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk menempuh tujuan yang sama. Ya, seperti nomor kandidat pertama itu seperti OSIS yang kita semua itu satu orang individu yang berkumpul menjadi suatu kelompok dan mencari tujuan yang sama. Sekian, terima kasih. Sebelumnya maaf ya, ini kandidat nomor 2 ini menyanggah atau memberi pertanyaan. Ya. Sanggahan saya untuk sanggahan saya adalah Waktu berjalan. Waktu habis. Setelah itu saya akan bertanya kepada kandidat nomor 2 dan akan disanggah atau bisa memberi argumen atau pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Pertanyaan selanjutnya,
kenapa kamu memilih sebagai calon ketua OSIS? Kenapa kamu memilih jabatan seperti itu? Apakah alasannya? Saya memilih menjadi ketua OSIS itu karena saya ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Saya ingin mencoba tantangan yang baru, rintangan yang baru, dan saya ingin sekali memajukan SMA Negeri 1 Lubuh ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, sebelumnya sudah baik, tapi saya ingin melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Bisa disanggah untuk kandidat nomor 3. Saya akan menyanggah bagaimana cara Anda menjadikan SMA Negeri 1 Lubuh menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Saya akan mengadakan banyak sekali, nggak terlalu banyak, tapi cukup ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan kekreativitasan siswa, dapat menumbuhkan intelektual para siswa menjadi lebih baik lagi supaya dapat dikenal oleh orang luar yang pikirnya itu SMA Negeri 1 Lubuh itu cuman embel-embel, cuman bisa dikalahkan, tapi sebenarnya kita bisa dikalahkan seperti itu. Terima kasih. Ya, langsung saja. Ini pertanyaan lagi untuk kandidat nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengatasi masalah-masalah yang ada di SMA yang sebelumnya itu belum terselesaikan? Menurut Anda, program-program apa yang akan Anda jalankan selama ketika Anda akan menjadi ketua OSIS? Ya, saya mungkin akan bekerjasama dengan anggota-anggota OSIS yang lain menyelesaikan masalah dan menemukan solusi. Lalu program yang akan saya lakukan yaitu menjadikan siswa-siswi ini memunculkan minat dan bakatnya agar SMA Negeri 1 Lubuh menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Lanjut, bisa disanggah atau dinyanyikan oleh kandidat nomor 4. Bagaimana Anda memunculkan minat dan bakat dari para siswa? Terima kasih. Ya, saya akan mengadakan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat masing-masing siswa yang dengan tentunya dibantu oleh seksi-seksi bidang sesuai ekstrakurikulernya. Itu, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan untuk kandidat nomor 4. Apa kontribusi Anda nantinya ketika Anda terpilih menjadi ketua OSIS periode 2020-2021? Oke, saya akan jawab. Kontribusi saya adalah menunjukkan sikap yang benar sebagai ketua OSIS dan akan memperbaiki sikap-sikap anggota OSIS yang belum cocok dari sebelumnya. Terima kasih. Ya, bisa disanggah oleh kandidat nomor 1. Oke, saya akan menyanggah kandidat nomor 4. Bagaimana jika sikap anggota tersebut tidak dapat dibenahi? Apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua OSIS? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Dengan pendekatan saya dapat mengetahui masalah tersebut dengan rinci. Kedua, saya akan
Setelah pendekatan, saya akan melakukan pertanyaan pada siswa tersebut, apakah dia niat mengikuti organisasi OSIS atau tidak. Dan jika dia niat, dia harus memperbaiki sikapnya, dan jika tidak niat, dia harus keluar dari anggota OSIS tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lalu pertanyaan untuk kandidat nomor 1. Hal terbesar apa yang ingin Anda rubah untuk SMA kita, SMA Negeri 1 Pulpo, yang menurut Anda perlu untuk dirubah? Oke, seperti visi dan misi saya ingin menjadikan sekolah ini menjadi murid-murid yang lebih disiplin dan tertib dan memiliki rasa tanggung jawab. Karena saya rasa untuk sikap kedisiplinan di sekolah ini sangat kurang, maka dari itu saya ingin memberikan perubahan dengan cara disiplin, memakai seragam yang lengkap, dan jika mungkin saat masuk kelas selalu tepat waktu. Mungkin hal-hal kecil itu dulu yang ingin saya rubah. Mungkin jika hal-hal kecil itu bisa saya disiplinkan dan terapkan setiap hari, saya akan melaju ke tahap-tahap yang lebih tinggi lagi. Cukup itu dari saya, sekian, terima kasih. Langsung bisa disambah atau diberi pertanyaan oleh kandidat nomor 2. Oke, bagaimana kalau Anda tidak bisa melaksanakan hal tersebut? Terima kasih. Saya insya Allah saya bisa menjalankan karena saya benar-benar niat di sini. Saya di sini niat untuk menjadi ketua OSIS. Insya Allah saya bisa merubah cara-cara itu. Mungkin akan saya lebih disiplinkan. Mungkin jika tidak menepati atau tidak menaati aturan tersebut, saya akan memberikan sanksi. Sanksi yang mungkin bukan cuma hukuman, tapi juga memiliki manfaat untuk mereka. Contoh, setiap yang tidak menaati tata tertib di sekolah akan saya kumpulkan, dan mungkin nanti di setiap Seninnya saya akan suruh mereka bertugas upacara. Di situ mereka bukan hanya mendapat hukuman, tapi juga mendapat pengalaman-pengalaman baru juga. Cukup itu, sekian, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Bagaimana ketika ada suatu masalah dan itu mungkin bisa mempengaruhi bahkan mencoreng nama baik sekolah ataupun organisasi yang akan diketuai oleh kamu nantinya. Bagaimana jika ada suatu masalah yang mungkin akan mempengaruhi bahkan menyorong nama baik atau sekolah ataupun organisasi OSIS ini ketika kamu nanti menjadi ketua OSISnya? Yang pertama, saya akan mencari dulu apa masalah tersebut, dan ketika saya sudah mengetahui masalah tersebut, saya akan mencari akar-akarnya. Itu sumber masalahnya dari mana? Jika saya sudah menemukan sumber akarnya, saya akan mencari solusi. Jika saya sudah mendapatkan solusi tersebut, saya akan segera menyelesaikan hal tersebut agar tidak dapat mencoreng nama baik OSIS dan sekolahan. Terima kasih. Bisa disanggah untuk kandidat nomor 3. Baik, saya akan menyanggah kandidat nomor 2. Bagaimana cara kerja Anda dengan tim Anda untuk mencari akar masalah tersebut? Terima kasih. Saya akan mengadakan perkumpulan yang akan saya rencanakan setiap 1 bulan sekali untuk saling feedback, dan saya akan menanyakan kepada anggota saya sebenarnya ini ada apa, dan jika saya sudah mengetahui, saya akan segera menyelesaikannya. Terima kasih. Lalu pertanyaan untuk kandidat nomor 3. Apa motivasi Anda menjadi ketua OSIS periode 2020-2021? Baik, saya akan menjawab. Mungkin saya bisa merasakan hal-hal yang baru, bisa menantang diri saya untuk menjadi pemimpin yang tegas, pemimpin yang baik, dan juga
mungkin jiwa kepemimpinan saya kurang, mental saya kurang, jadi saya lebih tertantang untuk menjadi calon ketua OSIS ini. Terima kasih. Ya, langsung bisa disangka oleh kandidat nomor 4. Bagaimana cara Anda meningkatkan mental dan keberanian Anda untuk menjadi ketua OSIS? Terima kasih. Ya, saya akan melakukan hal yang baru untuk melatih mental saya, melatih jiwa kepemimpinan saya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Gitu sih, terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan untuk kandidat nomor 4. Apakah Anda ingin mengubah SMA ini menjadi lebih baik, dan apa bentuknya? Hal-hal apa yang ingin Anda lakukan untuk SMA ini ketika Anda menjabat sebagai ketua OSIS periode 2020-2021? Baik, saya akan ulangi. Hal perubahan apa untuk kemajuan SMA Negeri 1 Klubul ini? Hal-hal yang ingin Anda lakukan nanti ketika Anda terpilih menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pertama, saya akan mencari bakat-bakat dari siswa untuk menjadikan SMA Negeri 1 Klupo ini menjadi maju. Kedua, meningkatkan sopan santun siswa terhadap guru dan teman sekelasnya atau kelas lain. Ketiga, meningkatkan keagamaan siswa tersebut dari muslim maupun non muslim. Terima kasih. Bisa disanggah. Saya akan menyanggah nomor urut 4. Bagaimana cara Anda meningkatkan keagamaan untuk siswa muslim dan non-muslim? Hal apa yang akan Anda perbuat dan bagaimana cara Anda melakukan kegiatan tersebut? Apalagi ini sedang mewabah virus COVID-19. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1. Pertama, saya akan melakukan untuk agama yang beragama Islam, saya akan melakukan
Pertama, saya akan melakukan pengajian online. 2. Coba itu saja. Baik, mengingat waktu karena untuk mempersingkat waktu karena waktu hampir habis. Demikian acara debat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Semoga ketua OSIS yang terpilih nantinya akan memberikan suatu atraksi, motivasi dan inovasi kemajuan bagi SMA Negeri 1 Pelupuh yang maju dan berwawasan tinggi. Berikanlah pilihan Anda. Pilihlah karena hati dan prinsip, bukan karena ajakan, bukan karena paras yang rupawan, dan bukan hanya ikut-ikutan saja, tetapi karena suatu niat perubahan untuk SMA kita. Sekian dari saya, In Amar Atus Solikah, selaku moderator dalam acara debat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara debat pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.